Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita ya tentang hadis. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk alatnya memang sengaja saya pakai headset ya, kemudian mic-nya saya dekatkan karena kalau ditaruh di leher sini itu enggak kedengaran suaranya itu udah jelas, udah keras gitu. Jadi saya pegang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana kita itu, bagi yang umat yang belum masuk Islam dan mau masuk Islam, caranya sangat mudah sekali ya. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat itu? Kalimat syahadat itu adalah kalimat kesaksian. Kalimat kesaksian atau bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dilafadzkan dengan menggunakan bahasa Arab. Mari ikuti kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu diucapkan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas disembah illallahi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasannya bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Anda sekalian sudah mengucapkan kalimat syahadat tersebut, mengucapkan dengan mulut dan membenarkan dengan hati, berarti sampean Anda sekalian secara syariat, secara agama Islam, kalian sudah masuk agama Islam. Sudah masuk Islam. Akan tetapi kalau kita hidup di Indonesia, agar KTP-nya itu juga menjadi Islam, biasanya dilakukan pengajuan ke kantor urusan agama ya setempat untuk mengucapkan kalimat syahadat, kemudian diakui dan menjadi status KTP-nya itu menjadi Islam. Kemudian kalau Anda sekalian sudah masuk Islam, maka hal pertama kali yang perlu diketahui adalah
rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Rukun Islam itu adalah rangkaian yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang masuk Islam dan juga orang yang sudah Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama syahadat, kalimat kesaksian yang bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu adalah sholat, mendirikan sholat, iqamis sholat. Rukun Islam yang kedua sholat. Ada berapa sholat dalam Islam? Yang wajib dilakukan itu sholat 5 waktu. Yang pertama subuh, sholat subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. Yang keempat maghrib. Yang kelima isya. Itu sholat 5 waktu yang wajib dilakukan setiap hari. Apabila tidak sholat salah satunya dalam satu hari atau hari selanjutnya, maka hukumnya berdosa, karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Rukun Islam yang ketiga apa? Yang ketiga rukun Islam itu adalah zakat, membayar zakat fitri, berupa zakat fitri yang umum. Itu zakat fitri bisa diberikan di awal bulan Ramadan sampai kalau di Indonesia biasanya malam takbiran ya. Sekarang puasa terakhir, kemudian berbuka ya. Di bulan Ramadan kan wajib berpuasa itu. Nah, itu biasanya setelah berbuka puasa takbiran, nah itu biasanya orang Indonesia mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri itu wajib bagi setiap jiwa. Punya anak kecil lahir di bulan Ramadan, wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Zakat fitrinya itu dikeluarkan. Kapan bisa dikeluarkan? Di awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat hari raya atau Idul Fitri. Rukun Islam yang ketiga itu ya, zakat. Zakat itu sebenarnya banyak. Yang paling umum zakat fitri. Ada zakat harta dagangan. Kalau dia itu berdagang, kemudian dalam 1 tahun misalkan sudah mencapai harta yang harus dikeluarkan zakatnya, atau sudah mencapai nisabnya tijarah atau harta dagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah memenuhi syarat. Nanti ya pembahasannya itu ada di ilmu fikih nanti khusus bab zakat. Ya, yang ini secara global saja ya. Kemudian yang rukun Islam yang keempat apa? Puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau di Indonesia bulan Ramadan, kata orang Indonesia bulan Ramadan itu wajib puasa 1 bulan penuh. Kalau bagi orang tua renta yang sudah tidak kuat puasa bisa bayar diganti dengan beras ya. Itu nanti dibahas di lain pembahasan di ilmu fikih ya. Itu ada. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah naik haji atau pergi haji di bulan Dzulhijjah. Di bulan-bulannya orang melakukan haji, bukan umrah ya. Kalau umrah itu bisa dilakukan kapanpun, di bulan apapun.
Tapi kalau haji itu hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Gitu. Itulah rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Khusus rukun Islam yang kelima ini bagi yang mampu dalam segi biaya atau fisiknya. Kalau fisiknya tidak bisa jalan, misalkan sakit, uang sudah ada, tidak wajib. Atau fisiknya kuat tapi hartanya tidak ada, maka tidak wajib. Seperti itulah bagi anda yang mau masuk agama Islam. Kemudian dalam Islam apa saja yang perlu dipelajari? Yang perlu dipelajari adalah sedikit demi sedikit. Intinya setiap hari ya kita menambah ilmu belajar kepada guru, seorang guru. Ilmu apa saja berurusan dengan ilmu agama. Tentang bagaimana cara sholat, tentang bagaimana cara zakat, tentang bagaimana cara puasa, tentang bagaimana cara berhaji, itu dilakukan sedikit demi sedikit. Yang terpenting status kalian sudah menjadi orang Islam atau menjadi Muslim. Muslim itu dari kata bahasa Arab aslama ya. Aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Telah masuk Islam, aslama. Telah masuk Islam, fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu menunjukkan arti masa lampau. Artinya kalau aslama berarti telah masuk Islam. Kalau yuslimu sedang atau akan, fi'il mudhari' itu menunjukkan makna sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yuslimu sedang atau akan masuk Islam. Kalau muf'ilun muslimun berarti pelaku aslama itu. Kalau aslama masuk Islam berarti pelakunya muslimun, berarti orang yang Islam itu. Tahu orang yang sudah masuk Islam, muslim. Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan dikasih tak marbutoh. Tak marbutoh itu tun gitu. Muslimun, muslimatun. Kalau dibaca waqaf berhenti menjadi muslimah. Nah, gitu kan istilahnya. Muslim sama muslimah. Nah, kalau muslim laki-laki, orang Islam laki-laki. Kalau muslimah, orang Islam perempuan satu ya. Kalau muslimuna atau muslimin itu beberapa orang Islam. Kalau muslimat beberapa orang Islam perempuan gitu. Tapi kalau muslimun sudah mencakup, bisa bermakna khusus orang Islam semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa orang Islam laki-laki saja. Tapi kalau muslimatun khusus orang-orang Islam perempuan. Itu secara bahasa. Kemudian juga penting ya, sabda Nabi itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari keluar dari rahimnya ibu ilal lahdi sampai masuk ke liang lahat. Artinya ada kita itu berhenti untuk mencari ilmu. Setiap hari kita sempatkan diri kita untuk menambah ilmu. Itulah perintah Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya ibadah kita makin sempurna, supaya Islam kita semakin sempurna,
supaya pemahaman kita semakin luas sehingga kita itu bisa memahami Islam demi sedikit dan pada akhirnya menjadi sempurna, ibadahnya sempurna, semuanya sempurna. Amin insyaallah. Kemudian kalau sudah menuntut ilmu, ya artinya menuntut ilmu tidak ada selesainya ya, kecuali sudah masuk ke liang lahat, wafat dalam keadaan Islam, sudah itu waktu terakhir mencari ilmu gitu. Kalau masih selagi kita punya nyawa maka sempatkan diri kita untuk memprioritaskan ilmu supaya dalam amaliyah sehari-hari kita itu bisa tahu, oh ternyata begini caranya sholat, begini caranya zakat, begini caranya puasa, begini cara menjaga hati, begini cara berakhlak atau berbudi pekerti kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada sesama hamba Allah, seperti itu. Dalam agama Islam kita itu sangat diperintahkan oleh Nabi untuk memprioritaskan apa itu orang yang baru masuk Islam, al-mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam hatinya masih lemah, mungkin masih malu, mungkin masih belum percaya diri atau merasa belum bisa. Tidak usah kita itu berkecil hati, malah semua umat Islam itu sama Nabi disuruh menyayangi orang yang baru masuk Islam, disuruh mengutamakan orang yang baru masuk Islam. Jadi jangan sakit hati, jangan berkecil hati kalau ada orang Islam lain kok sifatnya tidak sama dengan yang diperintahkan Nabi, berarti keislamannya masih belum sempurna. Demikian makanya oleh Nabi diperintahkan untuk menuntut ilmu setiap hari supaya makin tambah ilmunya makin bagus perilakunya. Amin insyaallah. Baik. Kemudian apalagi yang perlu dilakukan? Ya sholat istiqomah ya. Istiqomah itu artinya konsisten. Sholat terus. Ada sholat yang ketinggalan misalkan, atau lupa ada sholat bayar, artinya dibayar itu maksudnya diganti. Istilahnya dalam Islam itu qadha, salat qadha. Qadha itu artinya nyauri, kalau dalam bahasa Jawa itu seperti hutang. Kita membayar hutang. Salat dibayarin dengan salat. Itu bahasanya qadha. Contohnya kemarin lupa sholat duhur, ketiduran, lupa misalkan. Ini orang yang baru masuk Islam, gimana? Ya sholat langsung secepat mungkin diqadha, diganti. Gimana niatnya? Niatnya yang biasanya adaan menjadi qadhaan. Contohnya gini,
Misalkan sholat duhur, usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati fardhan lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Misalkan itu kalau sholat yang tidak qadha ya. Kalau qadha atau mengganti ya tinggal adaan itu diganti qadhaan. Usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Seperti itu. Qadhaan karena mengganti artinya. Lillahi ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang ramah dan toleransi. Akan tetapi dalam urusan agama kita itu ada batasan-batasan yang tidak boleh ikut campur. Misalkan dalam urusan ibadah mereka ya sudah, kita mungkin toleransi, tapi kalau dalam urusan agama kita disuruh berprinsip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin, agamamu waliyadin, adapun agamaku ya ini Islam. Sudah, kalau asal Islam tidak mengajarkan seperti itu sudah, tapi kita tetap damai sama orangnya seperti itu kan, tapi tidak ikut dalam acara keagamaan mereka. Sudah cukup, kita itu tidak mengganggu mereka punya keyakinan sendiri-sendiri. Begitulah cara bertoleransi dalam beragama itu. Memang diberi kebebasan memilih oleh Allah dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat Allah berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada pemaksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana, sungguh telah jelas. Apa yang jelas? Ar-rusydu, hal yang benar. Minal ghayy, dari hal yang batil atau tidak benar dalam agama Islam. Seperti itu. Tidak benar kita dalam Islam punya ketentuan. Artinya umat beragama yang lain tidak perlu tersinggung. Maksudnya di sini tidak benar artinya secara agama Islam. Kalau seperti itu ya bukan Islam gitu. Begitu pula dalam agama mereka. Kalau tidak seperti yang diajarkan mereka berarti tidak benar atau kurang tepat misalkan. Ya sudah, itu agama mereka, agama kita Muslim adalah agama Islam gitu. Maksudnya itu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Orang yang cerdas kalau memaksimalkan akalnya, insyaallah nanti akan terarah untuk memeluk atau masuk agama Islam. Amin. Dan kelak di hari kiamat, kalau sudah dekat dengan hari kiamat, nanti banyak orang yang masuk Islam. Sampai-sampai nanti orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu. Batu itu bilang, di belakangku ada orang Yahudi. Seperti itulah, saking ketika itu umat Yahudi sudah sangat
sedikit yang banyak adalah agama Islam, dan itu sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang akan terbukti nanti di akhir zaman. Beruntunglah orang yang memeluk agama Islam sampai dibawa mati. Amin Allahumma amin. Berarti wafat dalam keadaan husnul khatimah, atau khatimah itu artinya penutup dalam kehidupannya, itu husnul, baik, penutup dalam kehidupannya baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua nanti wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang diucapkan terakhir kali oleh kita semua nanti sebelum wafat, dan juga dibenarkan oleh hati kita semua nanti sebelum wafat. Amin Allahumma amin. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk masuk surganya Allah dan melihat zatnya Allah nanti di surga setiap hari Jumat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang mukmin, nanti kalau sudah wafat dalam keadaan membawa iman, nanti kalau sudah masuk surga, setiap surga nanti ada hal yang paling ditunggu-tunggu oleh umat mukmin atau orang yang beriman, orang Islam nanti. Apa itu? Berkunjung, kita bisa melihat zatnya Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Baik, itulah tutorial atau tata cara bagaimana kita itu masuk Islam, caranya masuk agama Islam seperti itu, dan apa saja yang harus didalami dan dipelajari setelah masuk Islam, ilmu dan amal atau ilmu dan praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut menambah ilmu. Ad-darsus samin wa salasun fid du'a. Pelajaran yang ke-8 wa salasun fid du'a, dan ke-30 artinya 38. Fid du'a, di dalam urusan doa. Di dalam urusan doa. Ini ada firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, wa qala lan dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh, ud'u donga sapa sira kabeh, berdoalah kalian semua ni ing ingsun terhadapku, kata Allah, astajib, maka aku akan mengijabai atau mengabulkan doa lakum, bagi kalian. Artinya kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengabulkan doa kita semua. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u dungo atau berdoalah kalian semua, rabbakum, terhadap Tuhan kalian semua, tadarru'an wa khufyah, baik dalam keadaan jelas, wa khufyah dan lirih. Innahu, setuhune Allah, iku la yuhibbu, ora demen atau tidak suka siapa Allah,
al-mu'tadina, terhadap orang-orang yang melewati batas atau melampaui batas. Dia sama sekali tidak berdoa seakan-akan sombong kepada Allah. Berdoalah karena Allah sangat senang apabila ada hambanya berdoa kepada Allah. Dan hal yang perlu diketahui bahwasannya doa itu adalah ibadah. Artinya kalau sudah ibadah maka bernilai pahala atau nanti kita punya tabungan di sisi Allah di akhirat nanti. Karena setiap doa yang kita lantunkan kepada Allah itu ada pahala yang menjadi tabungan kita nanti di hari kiamat atau di akhirat nanti. Semoga tabungan amal kita di dunia banyak sebagai bekal kita nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kalian yang mendengarkan ilmu ini menyebarluaskan sehingga kalian juga mendapat pahala jariah, pahala yang mengalir karena menyebarkan dakwah Islam atau ajakan orang untuk masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka, ini firman Allah dalam Al-Quran. Lan arikalani sa'alah takon ka ing sira Muhammad, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad ya. Ibadi wa idza salaka ibadi, sapa ibadi kaula ingsun atau hambaku. Wahai Nabi Muhammad, apabila hambaku bertanya kepada engkau anni, tentangku, fa inni, ketahuilah sesungguhnya aku iku qaribun, zat kang maha parek atau zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i, ujibu bakal ngijabai, atau saya akan, kata Allah, saya akan mengabulkan permohonan orang yang memohon. Idza da'an, apabila pemohon tersebut memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita tuh mengetahui bahwasannya apabila ada hambanya Allah, kita semua hamba Allah, bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad tentang Allah, katakan Allah itu sangat dekat. Katakan Allah itu sangat dekat dengan semua hambanya. Ujibu da'watad da', Allah berjanji akan mengabulkan permintaan orang yang memohon kepada Allah. Idza da'an, apabila orang tersebut sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Doa kita doa yang baik-baik untuk kebaikan kita, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Kita perbanyak bekal selagi kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama latihan setiap hari untuk memperbanyak bekal untuk hari kiamat nanti. Karena sebaik-baik bekal nanti yang akan memperbanyak bekal kita di akhirat adalah takwa Allah atau takut kepada Allah. Mari kita sama-sama latihan setiap hari untuk meningkatkan ketakwaan kita atau kebenar-benaran takutnya kita kepada Allah, sehingga kita itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, utawi wong akeh, ja'u kang padha teka sapa alladzina min ba'dihim, yaquluna hale ngucap sapa alladzina, ngucap ing apa ing donga,
terhadap doa Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana, Rabbana wahai Tuhan kami, ighfir ampunilah dosa kami, lana ighfir lana ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina dan juga dosa-dosa saudara-saudara kami sesama Islam, sesama mukmin, alladzina sabaquna yang mana mereka telah mendahului kita bil iman, dengan membawa iman, membawa kepercayaan kepada Engkau ya Allah sampai akhir hayatnya. Wala taj'al, dan kita diajarkan doa oleh Allah, wala taj'al, dan jangan Engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghillan atau kedengkian, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dan sama-sama percaya kepada Allah. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau iku raufun, zat yang maha belas kasihan, rahimun, juga zat yang maha belas kasihan nanti di hari kiamat. Khususnya ini khusus terhadap rahim, ini sifat belas asihnya Allah yang Allah khususkan nanti kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam nanti di hari kiamat, di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini, dibaca setiap habis sholat. Mudah-mudahan dosa kita, dosa saudara-saudara kita, kakek-kakek kita yang sudah mendahului kita dengan iman kepada Allah, itu diampuni dosanya. Dan juga mudah-mudahan Allah menjaga hati kita supaya hati kita itu tidak ada kedengkian terhadap sesama orang yang beriman kepada Allah, sesama orang Islam, sesama Muslim. Amin, Allahumma amin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidahril ghaib. Da'watul mar'i utawi dungone awa-awaan al muslimi kang Islam, li akhihi maring dulure al mar'i bidahril ghaib, kelawan jobone samar. Artinya kita itu doanya, artinya doanya seorang saudara kita yang Islam, doanya mereka sesama Islam terhadap saudaranya yang sesama Islam juga secara tidak terlihat iku mustajabatun, mustajab atau dan sembadani atau itu dikabulkan. Artinya kalau kita mendoakan teman kita sesama Islam, sesama mukmin, maka secara kita itu secara gaib atau mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka, maka ketahuilah doa yang bidahril ghaib tersebut, atau mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka saudara kita, maka ketahuilah doa yang seperti itu yang mustajab, doa yang samar seperti itulah yang diutamakan dan diijabai atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun, iku ing dalam sandinge sirai mar'u, ketahuilah orang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim secara gaib, secara tidak terlihat, inda ra'sihi, di atas kepalanya pendoa tersebut, malakun, ada satu malaikat, muwakkalun, yang mewakili, kullama da'a li akhihi, setiap dia itu berdoa li akhihi, untuk saudaranya, bi khairin, doa yang baik. Ketahuilah kalau kita berdoa yang baik untuk
saudara kita, sesama Islam, sesama mukmin, sesama orang yang beriman kepada Allah, ketahuilah di atas kepalanya kita yang mendoakan saudara kita itu ada satu malaikat yang tugasnya malaikat itu juga mewakili kita sama-sama berdoa dan memintakan agar doa tersebut diijabah, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita setelah berdoa itu utamakan mendoakan orang lain baru mendoakan diri kita. Seperti itu. Artinya kalau kita berdoa untuk diri kita, jangan lupa kita itu mendoakan saudara kita. Seperti itulah, karena setiap kita mendoakan saudara kita sesama Islam, sesama mukmin, atau belum Islam didoakan supaya masuk Islam, ketahuilah di atas kepala kita itu ada satu malaikat yang juga memohonkan hal yang sama kepada Allah, memohonkan agar doa tersebut lekas-lekas diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang seperti ini menjadi doa yang sangat mustajab atau doa yang sangat ampuh. Qala al-malakul muwakkalu, di sini malaikatnya berkata amin walaka bimisli dzalik. Amin di sini juga malaikat tadi mengamini atas doa yang kita peruntukkan untuk saudara kita. Amin di sini adalah artinya istajib lana ya Allah, atau kabulkanlah doa ini ya Allah. Begitu sederhananya. Walaka bimisli dzalik, bukan cuma amin yang diucapkan malaikat di atas kepala kita itu, akan tapi malaikat yang di atas kita itu juga mendoakan hal yang sama untuk terjadi kepada kita. Artinya kalau kita mendoakan baik, ketahuilah malaikat juga mendoakan baik untuk kita, sama seperti doa yang kita peruntukkan terhadap saudara kita tadi. Rawahul Muslim an Abi Darda, rawa nyritaaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim an Abi Darda saking Abi Darda. Betapa indahnya agama Islam, kita oleh Allah diajarkan untuk berdoa untuk diri kita, juga tidak melupakan saudara kita. Dan ketahuilah doa yang seperti itu yang diijabah oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka triknya kalau ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah, jangan lupa doakan saudara kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berdoa yang buruk, karena wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu adalah dalam kesesatan, berdoa buruk. Maka orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah tidak pantas untuk mendoakan buruk. Begitulah pemahaman yang bisa kita pahami dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kita ambil dari pelajaran pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul rabi' wal arba'un fi isaril mar'i ala nafsihi limuwasatil bu'sa. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa yusiruna lan padha ngareaken sapa pira-pira wong akeh ala anfusihim, ngareaken ing ngatasi awak dhewe ne wong akeh, walau kana senajan ono iku bihim ing dalam mukmin atau ing dalam wong akeh mang apa khasasatun kesusahan. Firman Allah ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengalah, lebih mendahulukan kepentingan saudaranya daripada
kepentingan dirinya sendiri. Walau kana bihim khososah, ini yang menjadi nilai tambah, meskipun sebenarnya pada dirinya orang tersebut dia itu sedang susah, akan tapi dia tidak rela kalau saudaranya itu lebih susah daripada dirinya. Akhlak yang seperti inilah yang diajarkan oleh Allah, dan Allah muliakan orang yang melakukan akhlak ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah mengalah ala anfusihim walau kana bihim khososatun, mengalah untuk dirinya dari dirinya sendiri, mengutamakan saudaranya, sesama mukmin, sesama orang yang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawah Muslimun, rawah nyeritakan sapa Muslimun, Imam Muslim, an Abi Sa'id, saking Abi Sa'id. Ini ada hadis lagi yang diceritakan oleh Imam Muslim. Qala bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita Abi Sa'id bercerita, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi. Apa kata Abi Sa'id? Ketika kami fi safarin ma'an Nabi, ada di suatu perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa rajulun ala rahilatin lahu yusarrifu basarahu yaminan wa shimalan, faqala Rasulullah, man kana ma'hu fadlu dhahrin falyajud bihi ala man la dhahra lah, wa man kana lahu fadlun min zadin falyajud bihi ala man la zada lah. Fadakara min asnafil mal ma dakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Hadis ini belum saya maknai secara penuh, jadi menjadi PR ya. Nanti kalau sudah saya maknai saya jelaskan. Saya mau cari hadis yang sudah dimaknai saja supaya bisa dijelaskan, karena saya belum lihat kamus. Untuk hadis yang barusan saya baca itu. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul abdu al-imana kullahu hatta yatrukal kadhiba minal mazahati wa yatrukal mira'a wa in kana shadiqan. Ini akhlaknya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin sejati. Di sini diceritakan oleh Rasulullah, la yu'minul abdu al-imana kullahu. La yu'minu ora iman sapa al-abdu seorang hamba, al-imana ing iman kullahu sekabehane iman. Artinya seorang mukmin tidaklah sempurna imannya secara keseluruhan, hatta yatruka, sehingga yatruka ninggal sapa al-mukmin al-kadhiba ing kara minal mizahati saking guyonan. Artinya seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna imannya secara keseluruhan sehingga dia itu yatrukal kadhiba, meninggalkan sebuah kebohongan meskipun minal mizahati, khususnya apa itu dalam hal sepele seperti bergurau. Bergurau pada umumnya itu banyak yang bercanda dengan berbohong ya. Akan tapi ini gimana? Ini berkaitan dengan kesempurnaan iman. Apa orang yang berbohong menjadi imannya itu tidak sah? Masih sah, akan tapi kata Nabi tidak sempurna secara keseluruhan sehingga seorang hamba tersebut meninggalkan seluruh kebohongan sampai hal yang paling sepele dalam hal bergurau. Wa yatrukal mira, wa yatrukalan ninggal sapa abad al miraa ing apa ini? Mira itu
pertikaian ya, atau perdebatan. Wa in kana shadiqan, wa in kana shadiqan, wa in kana senajan ono sapa abad atau hamba iku shadiqan bener. Ini juga mukmin tadi itu meninggalkan debat atau sudah mengalah dalam percekcokannya, meskipun dia tahu bahwasannya pada saat itu posisinya adalah benar, tapi dia mengalah karena Allah. Dia mengalah dalam hal percekcokan tersebut. Maka kalau seorang hamba sudah seperti itu, sempurnalah imannya, kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Ini juga belum saya maknai, jadi tidak saya terangkan, takut ada kesalahan makna. La yahillu lirajulin, ini ada hadis lagi, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyamin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairahuma alladhi yabda'u bisalam. La yahillu ora halal lirajulin kedue wong lanang ayyahjura atau keduene wong muslim ayyahjura ing yento ninggal akhahu ing dulure, ninggal omongan atau tidak berbicara. Tidak halal bagi seorang mukmin itu tidak berbicara akhahu terhadap saudaranya fauqa salasati ayyam, di atas 3 hari. Artinya cuma 3 hari batasnya. Kalau lebih dari 3 hari sudah, kita itu jangan meneruskan untuk tidak menyapa dia. Mungkin dia punya salah atau apa, itu batasnya cuma 3 hari, kata Rasulullah SAW. Yaltaqiyani salasata ayamin, yaltaqiyani bertemu sapa karone fayu'ridu hada wa yu'ridu hana, saling mengu atau saling, mereka ketika bertemu saling tidak menyapa atau saling tidak melihat ya. Berbeda kalau dia itu malu ya. Akan tetapi wa khairahum alladzi yabda'u bisalam, di sini dijelaskan oleh Rasulullah wa khairahuma, dan ketahuilah yang paling baik, paling sempurna imannya di antara kedua tersebut adalah orang alladzi yabda'u bisalam, kedua antara kedua orang tadi, siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, maka itulah yang diutamakan oleh Nabi Muhammad. Kalau mereka sama-sama berebut untuk mengucapkan salam, ketahuilah kedua orang tersebut sama-sama mendapatkan keutamaan dari Nabi Muhammad SAW, karena al-mu'min al-muslim akhul muslim, orang Islam yang satu dengan yang lain itu, kata Nabi, saudara. Di sini ada hadis lanjutannya ya, la yashkurillah man la yashkurin nas. Rawahu ngriwayataken atau nyeritaaken hu ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad. Ini hadisnya ada di kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ya. Ini hadisnya tentang la yashkurillah man la yashkurin nas. La yashkurillah ora bersyukur Allah ing Gusti Allah, pada hakikatnya ora bersyukur Allah ing Gusti Allah sapa man wong la yashkuru kang ora bersyukur atau berterima kasih annasa ing manusia. Artinya orang tersebut kalau tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa, yang telah mengajarkan dia ilmu, maka atau telah memberikan
hal yang manfaat yang lainnya, dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada orang tersebut, minimal dengan ucapan terima kasih atau hatinya juga mengucapkan terima kasih. Kalau orang tersebut tidak berterima kasih, maka sama halnya dengan dia itu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita itu mau dicatat hamba yang bersyukur kepada Allah, pandai-pandailah berterima kasih kepada manusia. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, umat mukminin, yaitu umat yang sama-sama beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuldahul mu'min min hujrin marratain. Ini juga belum saya maknai secara detail ya. Ada yang la yuldahu ini belum saya lihat kamus. Baik, kita lanjut ya. Ini masih mencari hadis yang sudah dimaknai supaya bisa dijelaskan dan bisa diambil ilmunya. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat diambil, yang menjadi ilmu manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ad-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Umar. Rawanya riwayatakan sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim an Abi Umar saking an Ibni Umar saking Ibnu Umar. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ad-dzulmu utawi nganiaya iku dzulumatun pira-pira papeteng yaumal qiyamati ing dalem dinane kiamat. Artinya sebuah kezaliman, satu kezaliman kita di dunia, kalau kita itu tidak minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, dan orang yang kita zalimi tidak memaafkan kita, ketahuilah kezaliman, satu kezaliman tersebut adalah zulumatin yaumal qiyamah, beberapa kegelapan nanti di hari kiamat. Maka dari itu kita itu kalau hidup di dunia berusaha untuk tidak menzalimi ya. Kita kalau memang sudah terlanjur, kita segera minta maaf, karena itu hakul adami atau hak yang berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan Allah, kita taubat kepada Allah, Allah ampuni insyaallah dosanya. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, selagi manusia itu belum memaafkan, maka selama itu pula dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harfu shin, ini hadis yang diawali oleh huruf shin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syabun sakhiyun hasanul khuluqi ahabbu ilallah min syaikhin bakhilin abidin sayyi'il khuluq. Ini hadis menjelaskan tentang syabun sakhi, pemuda sakhiyun kang loman, iku hasanul khuluqi, bagus, hasanul khuluqi kang bagus akhlake atau budi pekertine, iku ahabu luweh den demeni ilallahi maring Gusti Allah min syaihin tenimbang saking wong tuwa, bakhilin kang medhit, abidin kang ahli ibadah, sayyi'il khuluq, akan tetapi sifatnya itu buruk budi pekertinya.
Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang pemuda itu, ini masalah perbandingan seorang pemuda yang dermawan dan juga baik budi pekertinya, baik akhlaknya, itu lebih Allah cintai daripada orang yang lebih tua, akan tetapi dia itu bakhil atau pelit, ya, meskipun dia itu abidin, ahli ibadah, akan tetapi juga dia akhlaknya juga sayyi'il khuluq, budi pekertinya tidak baik. Ya, seperti kita tahu sendiri ya bagaimana budi pekerti yang baik dan bagaimana budi pekerti yang tidak baik. Kita cari ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahiduz zur la tazulu qadamahu hatta yujiballahu lahun nar. Syahiduz zur, ini menjelaskan tentang orang yang memberi kesaksian yang palsu atau berbohong. La tazulu qadamahu, kedua kakinya itu tidak akan la tazulu, ora bakal hilang insyaallah, hatta yujiballahu lahun nar, sehingga kedua kakinya itu diwajibkan oleh Allah untuk menyentuh api neraka. Artinya jangan sampai kita itu bersaksi untuk hal yang bohong atau dalam hal keburukan. Ini hadis selanjutnya, syarrul majalisi al-aswaq wa turuku wa khairul majalisil masajid fa illam tajlis fil masjidi falzam baitaka. Syarrul majalis utawi luweh oloe nggon pira-pira nggon lungguh iku al aswaku pira-pira pasar, wa turuku lan pira-pira dalan, wa khairul majalisi lan utawi luweh bagus pira-pira nggon lungguh iku al masajidu pira-pira masjid, pira-pira tempat ibadah dumateng Gusti Allah. Wa illam tajlis, mongko lamun ora mampu sapa sira, mongko lamun ora mampu lungguh sapa sira fil masjidi ing dalem masjid Gusti Allah, falzam mongko menengo sapa sira baitaka ing omah sira. Hadis ini menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan tentang suatu perkumpulan, ya, kita duduk-duduk itu tidak baik. Tempat untuk duduk-duduk yang paling tidak baik itu mana? Di pasar, ya. Artinya kenapa? Karena di situ banyak bukan cuma orang yang jujur, akan tapi juga di situ ada orang yang berbohong atau curang dalam timbangan. Nah, seperti itu umumnya kan di pasar itu seperti itu, menipu, ya. Beda dengan jualan yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Artinya ya sudah, kalau harganya memang kita ambil laba sekian, ya sudah sama kepada semua orang juga seperti itu. Artinya tidak ada kecurangan dan kebohongan dalam urusan timbangan juga. Kemudian di sini syarul majari al-aswaq, pira-pira pasar, ya. Jadi pasar itu tidak baik untuk digunakan untuk tempat duduk-duduk, ya. Artinya kita ke pasar cuma seperlunya, jangan sampai kita itu melakukan keburukan yang pada umumnya ada di pasar gitu. Waturuk, dan juga jalan-jalan. Kita kalau kebetulan punya warung di pinggir jalan, setiap ada orang yang lewat, kita jaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang ghibah, dan juga menundukkan pandangan supaya orang yang lewat takut malu atau terganggu karena dilihatin terus misalkan, dan juga di ngomongin bisik-bisik itu kan tidak bagus seperti itu.
Kemudian ini wa khairul majalis, sebaliknya kata Nabi, sebaik-baik tempat untuk berkumpul, tempat untuk duduk-duduk adalah al-masajidu, beberapa masjid-masjid, beberapa baitullah, masjid-masjidnya Allah, tempat beribadah kepada Allah, musalla, fa illam tajlis fil masjidi falsam baitaka, fa illam tajlis mongko lamun ora ada apa itu ada kecoa ya, fa illam tajlis mongko lamun ora lungguh. Ini di sini wa khair fa illam tajlis mongko lamun ora mampu lungguh sapa sira fil masjid ing dalam masjid. Kalau kita itu ndak bisa untuk selalu di masjid ya, kata Nabi di sini falzam baitaka, lebih baik diam di rumahnya. Kalau sudah bekerja misalkan ya sudah diam di rumahnya. Syiarul mu'min ala syirati, kalau ada keperluan yang begitu penting itu lebih baik di dalam rumah ngaji atau istirahat supaya besok bisa kerja lagi, karena kerja itu adalah ibadah, mencari ma'isyah atau untuk kita gunakan hidup ya. Syiarul mu'min ala syirati yaumul qiyamah rabbi sallim sallim. Syiarul mu'minin utawi, ini ada hadis lagi, syiarul mu'minin utawi tondo-tondoi wong kang iman, besok yang menjadi syiar ya di hari kiamat, ala syirati yaumal qiyamah, besok di hari kiamat itu ada syirat. Syirat itu dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, pendahulu-pendahulu kita yang nututi sahabat, nututi apa itu Rasulullah. Beliau itu menjelaskan bahwasannya syirat nanti di hari kiamat ada syirat. Itu sebuah jembatan ya. Apabila amalnya baik maka dia akan bisa melewati syirat tersebut. Akan tapi kalau masih amalnya itu ada yang tidak baik, maka dia akan terjatuh dari syirat tersebut. Syirat kalau dalam kitab itu banyak yang menjelaskan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada 1000 pedang ya. Akan tetapi kalau amaliyahnya baik, insyaallah bisa melalui syirat tersebut. Banyak berkorban ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer kepada masyarakat ya. Perlu diketahui tugasnya itu kita bukan menilai orang, akan tapi ini cuma buat pegangan supaya kita itu kalau berkorban itu ikhlas semata-mata karena mencari keridhaan Allah, karena mencari apa yang diinginkan oleh Allah atau senangnya Allah kepada kita. Itulah yang kita cari, bukan mencari yang lain. Syiarul mu'minin ala syirat, nanti yang menjadi tanda orang-orang yang beriman di syirat itu, kalau orang itu beriman kepada Allah melewati syirat itu akan bilang Rabbi sallim sallim, wahai Tuhanku selamatkanlah aku, wahai Tuhanku ya Allah sallim sallim, selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Kata-kata seperti inilah yang akan diucapkan nanti oleh umat Islam, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyiarkan kalimat Rabbi salim salim ini nanti ketika melewati syiratnya Allah Subhanahu wa taala di syiratul mustaqim nanti. Amin Allahumma amin. Syiarul mu'minin yawma yub'asuna min kuburihim la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Syiarul mu'min, syiar itu adalah tanda-tanda ya, tanda. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah? Tempat-tempat belajar, tempat-tempat mencari ilmu, zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, atau orang-orang waliullah yang mengingatkan hati kita kepada Allah, yang mengingatkan pikiran kita kepada Allah. Beliau-beliau adalah semuanya itu adalah syiarnya Allah, syiarnya Allah, tanda-tandanya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Kita mengagungkan madrasah, kita mengagungkan tempat-tempat ilmu, kita mengagungkan masjid-masjid tempat ibadah kepada Allah, kita mengagungkan orang-orang yang mempelajari agama Islam. Ketahuilah, fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan tadi itu berangkat dari hatinya yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah semata-mata. Tidak ada yang ia harapkan dalam kehidupan di dunia ini yang lebih ia utamakan kecuali apa itu keridhaan Allah, kesenangan Allah terhadap dia. Allah senang kepada dia, maka itu yang dia cari. Itulah yang dimaksud dengan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Semua itu berangkat dari ketakwaan hati kita kepada Allah. Orang yang bertakwa, hatinya yang bertakwa, pasti akan mengagungkan syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Banyak syiar-syiarnya Allah, Al-Quran, ilmu, semuanya yang berkaitan dengan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Ketahuilah itu merupakan syiar-syiar Islam. Ini ada hadis syiarul mukminin yauma yub'atsuna min kuburihim, utawi pira-pira tondoe wong kang iman yauma yub'atsun ing dalem dinane den bangkitaken sapa al mukminin min kuburihim saking kuburane pira-pira wong mukmin. Syiarnya, tanda-tandanya orang-orang yang beriman kepada Allah nanti yauma yub'atsuna min kuburihim, ketika orang-orang mukmin tersebut dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, yang menjadi tanda bahwasannya dia itu adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Akan terdengar dari golongan tersebut ucapan la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. La ilaha orano, inilah kalimat yang akan terdengar dari gerombolan orang mukmin nanti ketika dibangkitkan dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju akhirat atau menuju hari pembalasan nanti di hari kiamat. La ilaha orano pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, kejaba Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi lan ing atase Gusti Allah, dan iku ing atase Gusti Allah falyatawakkalul mu'minun, utawi falyatawakkalul mu'minun bertawakal atau berpasrah sapa al mu'minuna pira-pira wong kang beriman kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman itu pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah yang akan terdengar nanti menggema di antara orang-orang yang beriman kepada Allah ketika orang-orang yang beriman tadi dibangkitkan dari kubur. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengucapkan kalimat
yang menjadi tanda ini, yaitu kalimat tersebut adalah la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian kita lanjut hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamah haqqun. Syafaati, Nabi Muhammad bersabda, syafaati utawi pertolongan ingsun, pertolonganku, kata Nabi Muhammad, yaumal qiyamah ing dalem dinane kiamat, nanti kelak di hari kiamat, iku haqqun, bener. Nabi menegaskan kepada orang yang tidak percaya akan pertolongan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan di sini, syafaati yaumal qiyamati haqqun, ketahuilah wahai umatku, pertolonganku nanti di hari kiamat iku haqqun, benar adanya. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliya, maka barang siapa, kata Nabi, yang tidak percaya terhadap syafaatku atau pertolonganku, kata Nabi, lam yakun min ahliha, lam yakun mengko ora ono sapa man iku min ahliha, saking ahline atau orang yang berhak mendapatkan syafaat tersebut. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan syafaatku, kata Nabi, maka orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang percaya kepada pertolongan Nabi Muhammad, kepada syafaatnya Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, dan kita bawa kepercayaan itu sampai akhir hayat kita, sampai kita berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita bisa membawa iman tersebut dengan izin Allah sampai kita bawa sampai akhir hayat kita, maka kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, karena pada hari itu sangatlah dibutuhkan pertolongannya Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Artinya, kalau kita sering baca Al-Quran, misalkan kita suka sering baca surat Al-Waqi'ah atau surat Tabarak, maka nanti Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan pertolongan kepada kita, nanti juga akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Karena membaca Al-Quran adalah wajib bagi setiap orang mukmin, wajib bagi setiap orang Islam. Sehingga kalau kita melakukan kewajiban, berarti kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran, juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi, la yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Ini hadis yang menjelaskan tentang zakat fitri di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan utawi Nabi Muhammad bersabda, syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Syahrul Ramadan utawi bulan puasa, bulan Ramadan iku mu'allakun, den gantungaken bainas sama'i wal ardi, digantungkan antara langit dan bumi. La yurfa'u illa ilallahi illa bizakat. Bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan sebulan penuh, ketahuilah semua itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada langit, tidak akan sampai diangkat oleh Allah. La yurfa'u ilallah illa bizakatin. Perantaranya itu, antara perumpamaan antaranya itu seperti bainas sama'i wal ardi, antara bumi dan langit. Itu tidak akan diangkat oleh Allah illa bizakatin, tidak akan diterima puasa kita illa bizakatil fitri, kecuali kita itu menunaikan zakat fitri atau zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia yang hidup dan beriman kepada Allah. Meskipun baru lahir di bulan Ramadan, kita zakati anak kita, kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8 golongan, nanti kita bahas dalam ilmu fikih.
Ini menjadi penting ya, bahwasanya kita semua umat Islam, umat muslim, umat mukmin yang sama-sama beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan juga agama Islam sebagai agama yang benar. Nanti kita itu puasanya selama bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah kecuali kita itu menunaikan zakat. Makanya di Indonesia ramai orang-orang berbondong-bondong memberikan zakat, umumnya pada malam hari raya atau setelah berbuka pada puasa terakhir kan takbiran, itu umumnya orang memberikan zakat fitri. Zakat fitri jangan sampai kurang ya, kalau bisa dilebihi itu 3 kilo, takut tidak sah. Itu biasanya kalau umat Islam seluruh dunia itu yang menjadi patokannya itu adalah makanan pokoknya. Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka beras itu 3 kilo ya, biar tidak kurang. Kalau 2 kilo berapa itu takut kurang nanti, sehingga menjadi zakat kita tidak sah, menjadikan ibadah kita, puasa kita selama bulan Ramadan tidak nyampe kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.